ya, firewall ya. Nah, jadi materi kita firewall. Terakhir kemarin kita membahas triple A ya, praktikumnya ya, free radius ya, kalau tidak salah. Iya, Pak. Betul ya? Betul. Nah, jadi kita lanjutkan hari ini pada firewall ya. Apa itu firewall ya? Nah, firewall kalau dari eh, kalimatnya, nah dari katanya berarti ada dua kata ya, ada fire, ada wall ya. Jadi ada api, ada dinding ya. Jadi dinding api ya. Nah, jadi firewall ini maksudnya adalah ini pembatas ya atau boundary yang membatasi hak akses antar segmen network ya, antara jaringan intranet dengan extranet ya, atau jaringan intranet dengan internet ya. Nah, itu bisa dibatasi dengan menggunakan firewall ya. Oke. Nah, firewall sendiri kita bisa temukan beberapa level firewall ya. Jadi kalau di komputer di Windows ada nggak firewall? Ada ya. Jadi kalau teman-teman buka di laptopnya masing-masing, cari di control panel ada firewall ya. Windows firewall ya, atau Windows Defender ya. Nah, itu adalah firewall dari sebuah sistem operasi ya. Nah, jadi sebenarnya setiap sistem operasi ya sudah diberikan tools bagaimana membentengi sistem operasi tersebut ya, dari jaringan luar ya, atau dari lingkungan gitu ya.
Firewall kita gunakan sebagai firewall network.
Nah, jika IP tables kita gunakan sebagai firewall network. Posisinya biasa di dalam gateway atau di dalam router, ya. Nah, karena apa Linux ya, PC Linux atau server Linux kita bisa gunakan dia sebagai router ya, router PC ya. Maka firewallnya kita bisa gunakan IP tables ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya di sini ada chain NAT, tabel NAT ya. Nah, tabel NAT di sini memiliki ada ada empat ya, ada empat chain ya. Ada pre-routing, ada input, ada output, ada post-routing ya. Nah, kalau pre-routing berarti rule yang didefinisikan di bawah ini belum ada rule-nya ya, sama semua tadi belum ada rule-nya nih. Rule-nya masih kosong. Jadi kalau pre-routing artinya rule yang dibuat itu akan diterapkan sebelum proses routing. Proses routing itu proses gimana? Proses routing itu ketika sebuah komputer atau sebuah router dia menerima paket, maka kemudian dia akan cek kan ya destination address-nya. Apakah destination address-nya kalau router ya, apakah untuk network yang terhubung langsung gitu ya, atau network yang di luar jaringannya, kan gitu ya. Nah, setelah dia router tadi membaca alamat destination address di dalam paket, maka dia akan konsultasi, akan di-match, akan dibandingkan dengan record yang ada dalam tabel routing ya. Nah, jadi proses membandingkan antara destination address dengan tabel routing itu yang kita sebut dengan pre-routing kita sebut dengan routing. Jadi kalau pre-routing ya sebelum dilakukannya routing ya. Sebelum di match, sebelum dikonsultasikan dengan tabel routing ya, pre-routing. Sementara post-routing, nah ini berarti setelah konsultasi dengan tabel routing. Nah, kalau sudah konsultasi dengan tabel routing apa hasilnya? Hasilnya adalah informasi terkait dengan outgoing interface ya. Jadi kalau sebuah router kan dia memiliki lebih dari satu interface ya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat ya. Begitu ada paket masuk dari satu interface, maka dia harus menentukan interface tadi harus dilempar ke interface yang mana ya. Nah, untuk tahu interface yang mana dia harus melakukan routing tadi ya, harus konsultasi pada tabel routing. Nah, jadi kalau sudah konsultasi dengan tabel routing, maka nanti outputnya, maka paket tadi nanti akan di-switch ya, akan di-switch ke outgoing interface ya. Oke, jadi NAT ini dilakukan bisa pre-routing, bisa post-routing. Nah, nanti implementasinya NAT ini ada dua ya, ada source NAT, ada destination NAT. Ya. Nah, nanti tinggal dipilih nih, mau pre-routing atau post-routing. Nah, ada juga ini, walaupun jarang digunakan, ini input-output ya. Ini terkait dengan fungsi redirection biasanya, mengarahkan paket ya. Itu bisa menggunakan input-output. Kemudian Mangle, nah Mangle chain-nya di sini ada pre-routing, input, forward, output, post-routing. Jadi lebih banyak ya. Nah, tadi Mangle ini fungsinya untuk manipulasi paket ya, manipulasi header. Bisa menyisipkan informasi tertentu di dalam headernya. Gitu ya. Oke, coba kita Oke, 53 sudah aktif ini. Nah, sekarang coba kita buat rule ya. Buat rule. Sebelum ke sana, di sini ada policy ya. Nah, policy-nya accept ya.
Jadi secara default di sini IP tables ini disetting dengan policy accept. Policy accept artinya apa? Artinya secara default ya bahwa firewall ini akan menerima ya semua paket yang masuk ke dalam interface. Jadi defaultnya adalah dia akan menerima paket yang mengizinkan semua paket melalui interface-nya. Nah, jadi ada dua policy ya. Yang pertama adalah policy accept, kemudian yang kedua adalah policy drop. Nah, kita bisa menggunakan dua policy tadi, boleh accept, boleh drop, ya. Nah, tapi kalau accept artinya apa? Kalau accept artinya kita menerima semua kecuali yang kita list nantinya ya, kecuali yang kita list. Oke. Kemudian kalau policy drop berarti kita menolak semua kecuali yang kita list ya. Nah, kira-kira cara mudahnya untuk membangun firewall yang aman, kita menggunakan policy yang apa? Yang effortnya bagi admin itu relatif ringan ya. Kalau kita masuk ke mall gimana? Polisinya kira-kira apa? Accept atau drop? Kalau kita masuk ke mall, botani misalkan ya, maka polisinya kalau saya ini kemungkinan accept ya. Jadi semua orang boleh masuk ya, kecuali yang ditemukan apa namanya barang yang mencurigakan misalkan ya, maka akan ditahan ya. Gitu ya. Polisinya accept. Kecuali yang tidak boleh. Tapi kalau kita masuk ke Istana Bogor, kira-kira polisinya drop atau accept? Ke Istana Bogor kemungkinan di depan, pas pampres depan, itu polisinya adalah drop ya. Semua orang nggak boleh masuk ya. Kecuali yang dia kenal, ya, yang dia izinkan atau yang secara protokoler diizinkan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita menerapkan firewall, juga kita pilih mana yang lebih mudah. Kalau polisinya accept, berarti kita harus memiliki daftar ya, apa saja yang tidak boleh. Ya. Jadi kalau polisinya accept, berarti kita harus punya daftar apa saja yang kita tidak boleh, yang tidak boleh masuk. Ya. Kira-kira lebih mudahan mana dibandingkan kalau policy drop artinya apa? Kalau policy drop maka kita harus punya daftar aplikasi apa saja yang boleh. Yang tidak boleh, yang lainnya akan di drop. Nah, kalau yang accept tadi, kita harus punya daftar apa saja yang tidak boleh agar bisa di drop ya. Nah, sementara kalau policy drop, kita harus punya daftar apa saja yang boleh ya. Nah, jadi kalau secara praktis akan lebih mudah policy itu menggunakan policy apa namanya? Policy drop ya. Karena kita lebih mudah membuat daftar apa saja yang boleh ya dibandingkan apa saja yang tidak boleh. Yang tidak boleh terlalu banyak ya. Ada virus A, virus B, virus C misalkan menggunakan port sekian kita nggak hafal ya. Nah, tapi kalau yang boleh kita hafal kan, boleh DNS, boleh HTTP ya. Jadi policy yang mudah adalah menggunakan policy drop ya. Ikuti kembali. Nah, sekarang kita coba terapkan ya sudo ip tables. Caranya kita buat di file saja ya. Kita buat di file pi ip tables .sh ya. Nah, kita buat pakai script ya.
Oke ya. Kita buat, misalkan yang pertama adalah kita pastikan bahwa kita ubah IP tables-nya. IP tables IP tables min p. Nah, kita ubah jadi drop. Gitu ya. Kita ubah jadi drop. Nah, sebentar ya. Kita ubah jadi drop ya. Min p ya. Min p drop ya. Pada chain apa ya. Min p input drop seperti itu. Kita bisa juga pada semua ya, semua chain-nya yang boleh. Input, output, kemudian forward, drop seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kalau saya langsung terapkan seperti ini, maka nanti koneksi, karena saya di sini SSH ya, koneksi ke server SOJK nanti putus ya. Nah, jadi saya izinkan, sudah itu saya izinkan sudo IP tables ya, ada S-nya. Min A. Nah, ini dari sudut pandangnya adalah sudut pandang atau referensinya adalah si server ya. Jadi kalau kita mengizinkan SSH, berarti kan ada request dari luar kan ya. Ada request dari luar masuk ke dalam server ya. Berarti kita akan izinkan SSH ya, remote access. Min A input. Nah, jadi kita tambahkan sebuah rule. Oke. Kemudian min S source-nya 00 dari manapun gitu ya. Kemudian min D, nah sebentar ya. Nah, ETH-nya tadi apa ya? Kita itu inputnya adalah oke, langsung aja seperti itu ya. Kemudian min D-nya ke diri sendiri, kita sebutkan saja. Min D-nya 192.168.43.15/32. Oke, kemudian portnya ya, min P deport ya, menggunakan deport. Paketnya tadi kita belum definisikan ya, min P-nya di sini. Min P TCP, min P TCP, kemudian di sini deportnya. Deport pakai double dash ya. Nah, deportnya 22. Kemudian actionnya jam, di sini accept. Kita izinkan. Gitu ya.
Nah, kemudian sebaliknya, IP tables min A, nah, berarti balasannya adalah output ya. Outputnya min TCP, kemudian ini adalah min S, source-nya. Nah, atau boleh seperti ini ya, min S, kemudian min D, sembarang ya, kosong-kosong, seperti itu. Oke ya. Ini spasi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kira-kira kita akan mengizinkan SSH ya. Nah, SSH ke server 43.15 ya. Nah, pertama ini tadi kita ubah polosinya dari policy accept ke policy drop ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan di dalam tabel filter ya, chain-nya input, kita buat sebuah rule untuk paket TCP di mana source IP-nya adalah sembarang, kemudian destination-nya ke server, destination port-nya 22, kita terima ya. Kemudian balasannya dari server, output ya, tujuannya ke sembarang, kemudian kita portnya 22 juga kita accept ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kita perlu tahu portnya sebenarnya. Mungkin nanti kita perbaiki dulu. If config ya. Portnya port apa kita ini? If config ONP ini ya. Nah, jadi kita bisa lengkapi lagi tadi. Oke ya, kita lengkapi lagi. Nah, mungkin nggak perlu min S ya, nggak perlu min D ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan min I ya. Nah, min I-nya adalah port ini ya. Nah, jadi source-nya sembarang, nah min D-nya ini tidak perlu ya. Kita sudah definisikan diganti dengan min I ya. Kemudian di sini ini juga kita diganti dengan outgoing interface ya. Nah, outgoing interface-nya nah bisa seperti itu ya. Jadi kita ganti seperti itu. Oke ya, saya perbaiki. Nah, demikian. Nah, sekarang coba kita terapkan, kita simpan. Nah, ini ada IP tables ya. Kemudian kita ubah dulu. IP tables SHE. Kemudian coba kita terapkan. Nah, kita ke blok ya. Ada yang, nah coba kita ulangi lagi. Kita apa? Kita duplicate sessionnya. Nah, ternyata kena blok ya. Nah, jadi kita kena blok ini. Ya. Nah, kena blok. Nah, coba kita cek dulu apa yang menyebabkan.
Nah, sebentar saya cek dulu di servernya ya. Oke, sebentar ya, agak lambatnya. Nah, jadi problemnya di sini kita kena blok happy tables ya. Nah, kena bloknya apakah karena rule tadi SSH-nya ada yang kurang atau ada malah tidak masuk rule-nya tadi ya. Sebentar ya, saya perbaiki dulu. Oke ya, ini sudah bisa kembali ya, sudah bisa masuk lagi. Tapi ini terkendala LDAP jadi agak lama seperti tadi ya loginnya. Nah, jadi problemnya ketika kita menggunakan TCP ya, maka rule yang tadi ini harus sedikit dimodifikasi ya. Jadi kita harus memanfaatkan stateful tadi ya. Tadi kan kita sampaikan bahwa IP tables ini sifatnya adalah stateful, dia mengingat ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengizinkan paket input
ini masuk ke dalam server ya. Dan tadi kita di pertama, rule yang pertama ini kita sudah izinkan paket dari sembarang masuk ke dalam server melalui interface ini, kita izinkan. Maka paket sebaliknya, nah itu kita cukup membukanya berdasarkan state ya. Nah, jadi kita izinkan state yang tadi sudah established. State yang sudah diterima tadi, maka dia boleh boleh dibalas. Kurang lebih gitu ya. Jadi ibaratnya gini, ibaratnya tadi di mall ya, ketika di mall atau di gerbang perumahan tadi ke kampus ya, orang masuk kampus sudah dibolehkan kan gitu ya, sudah diperiksa oleh satpam, boleh diizinkan masuk kampus. Nah begitu keluar, maka di sini tidak perlu ditanya-tanya lagi ya, cukup dicek. Kalau di satpam perlu dicek ininya apa namanya, tiketnya ya. Nah, tiketnya udah, tinggal dia bisa keluar, nggak perlu ditanya lagi keperluannya apa gitu ya. Nah ini yang disebut tadi dengan stateful ya. Jadi kita izinkan paket-paket yang statusnya tadi sudah established sebelumnya, sudah diizinkan. Nah kalau tadi sebelumnya kita buat dua arah ya, arah masuk kita accept, arah keluar kita accept ya. Nah tapi ternyata untuk apa namanya, untuk paket apa SSH tadi ya, untuk TCP, nah, ternyata tidak cukup dengan seperti itu ya. Nah, kita harus menggunakan stateful tadi ya. Oke, ini artinya kita mengizinkan paket SSH masuk ke dalam server, kemudian diizinkan untuk membalas. Gitu ya. Nah, kita bisa cek bagaimana penerapannya di IP tables. Kita bisa cek di sini sudo IP tables min L ya. Nah, jadi di sini kita lihat polosinya tadi yang pertama ya. Polosinya yang tadinya adalah accept, sekarang berubah polosinya jadi drop ya. Polosinya drop. Polosinya drop ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja yang di dalam tabel filter ini kita lihat sudah terisi pada chain input dan chain output ya. Pada chain input di sini accept, source-nya anywhere ya, destination anywhere, portnya adalah SSH. Kemudian chain output di sini accept, TCP dari manapun ke manapun. Ini state yang sudah established atau related ya. Artinya relatednya artinya paket-paket yang berhubungan dengan paket SSH ya. Nah, kalau SSH hanya menggunakan satu port ya, port 22 saja. Tapi kalau FTP, nah itu ada beberapa port kemarin ya. Ada port 20, ada port 21. Nah, jadi port 20 itu artinya port yang related. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah terapkan seperti ini, nah, apakah kita bisa ping? Nah, apakah kita bisa ping? CMD ya. Nah, kita bisa ping atau tidak ya? Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita ping server 192.168.43.15, kalau dari rule tadi, nah kita nggak ada mengizinkan, yang diizinkan hanya SSH ya. Nah, berarti ping ini paket yang tertolak ya. Gitu ya, request timeout ya. Jadi tidak replay ya. Request timeout. Nah, sekarang kita bisa coba izinkan ya. Nah, coba kita izinkan paket ping. Nah, kita tambahkan di dalam rule tadi. Jadi biar mudah ya.
Kita tambahkan untuk ping, kita letakkan di atas saja. Oh, ini tadi saya tambahkan min F ya. Nah, min F ini untuk memflash ya, untuk menghapus. Nah, karena ini kan strip ini kita jalankan, diupdate, dijalankan lagi ya. Nah, jadi flash ini untuk menghapus rule yang sudah ada ya. Diupdate lagi, dihapus, dibalikin lagi gitu ya. Jadi fungsinya flash itu untuk menghapus ya. Nah, coba kita buat tables yang lain. Ping tadi ya. IP tables min P, paketnya adalah ICMP ping ya. ICMP, kemudian ping masuk ke dalam apa namanya? Ke dalam server dari manapun ya. Kita izinkan min J set. Oke ya. Nah, tentu sebaliknya nah, kita harus buat juga reply-nya ya. IP tables, nah, min A-nya lewat ya. Min A input. Masuk ke chain input, kemudian ini adalah output. Output, kemudian di sini destination-nya. Okay. Destination-nya, kemudian di sini adalah outgoing interface. Oke, nah coba kita terapkan. Seperti itu ya. Kita coba terapkan. Kita simpan ya. Nah, sekarang ICMP kenapa nggak pakai state seperti ini? Ya, karena yang memiliki state itu hanya yang TCP ya. Yang stateful itu hanya TCP. Sementara yang lainnya, ICMP, UDP, itu dia stateless ya. Nah, jadi harus dibuka dua arah seperti ini ya. Harus dua arah dibukanya ya. Oke, kita simpan. Kita jalankan IP table SA ya. Nah, kita cek dulu sudo IP tables min L. Nah, sekarang sudah ada tambahan ICMP ya. Karena sudah ada tambahan ICMP. Oke ya. Nah, sekarang kita coba ping dari sini ya. Nah, sekarang replay ya. Nah, jadi kan sebelumnya apa namanya? Tertolak ya. Nah, sekarang di sini sudah replay. Oke, bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan sampai sini silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Tunggu sebentar ya. Kita lihat ICMP. Oke, ICMP ini ada echo request ya, echo request, echo replay. Nah, sekarang kalau kita biasanya serangan terhadap server salah satunya adalah yang disebut dengan apa namanya? Serangan menggunakan ping ya, apa DOS ya, denial of service ya. Jadi sebuah server bisa saja dia dilumpuhkan hanya dengan menggunakan ping ya.
Nah, di sini kita lihat kalau sebuah server dikirimi paket ping, maka dia akan membalas. Ya. Kalau dikirimi banyak sekali paket ping, nah apa jadinya? Maka server akan disibukkan untuk membalas, ya, membalas paket ping ini. Ya. Maka kalau orang mengirimkan paket ping sangat masif, ya, maka server bisa drop, ya, kerjanya, resource-nya habis untuk membalas ping ini. Itu yang disebut dengan DOS, ya, denial of service. Maka orang biasanya membatasi, ya, mengatur bagaimana agar ping ini apa namanya di ya tidak menyebabkan tadi, ya, tidak menyebabkan terkurasnya resource, ya. Jadi dibatasi jumlahnya, lajunya dibatasi, ya. Atau misalkan sekarang kita mau batasi bagaimana agar server bisa ping ke klien, tapi klien nggak bisa ping ke server, ya. Nah, kita tahu bahwa di dalam ICMP itu ada dua jenis tipe paket, ya. Ada namanya echo request, ada namanya echo replay. Ya, jadi ketika kita mengirimkan paket ping seperti ini, maka komputer kita mengirimkan namanya echo request ke server. Nah, nanti server akan membalas dengan echo replay. Ya. Jadi kalau demikian, berarti kita bisa membatasi, ya, membatasi ping, ya, dari server dan dari host, ya. Nah, coba kita coba lakukan. Sekarang kalau dari server bisa nggak ping ke klien dengan rule seperti ini, ya? Harusnya bisa, ya. Coba, ya, kita ping ke klien. Kliennya IP-nya berapa? Kliennya 43203, ya. 192.168.43.203. 43203, ya. Bisa juga nih di firewall saya, ya, yang membatasi firewall bisa juga nih. Sebentar, firewall dimatikan dulu, ya. Yang kita pastikan firewall-nya sudah dimatikan, ya. Coba kita cek kembali. Nah, ini sudah, ya. Jadi dari server bisa ping ke klien, kemudian dari klien juga bisa ping ke server, ya. Nah, sekarang tujuannya adalah bagaimana agar dari klien nggak bisa ping ke server, sementara server bisa ping ke klien, ya. Misalkan ini tujuannya untuk menghindari tadi, ya, DOS, ya. Jadi server menolak untuk di ping, ya. Nah, coba gimana? Nah, kita punya, nah, sebentar, ya, putus ini. Oke, koneksinya putus, ya. Nah, ini lama ini tadi, ya. Sebentar, ya, kita tunggu bentar.
Oke ya, sudah. Sudo iptables, sudo pi. Oke, di ping itu ada namanya echo, ada echo replay ya, ada echo request. Nah, coba kita taruh dulu di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ada ICMP type, echo request ya. Nah, ini misalkan kita ingin dari klien nggak bisa ngirimkan echo request. Nah, berarti di sini ini kan dari klien ya, jadi paket masuk ke dalam server, kalau echo request itu ditolak. Jadi kita tulis sini drop. Gitu ya. Kemudian, tapi kalau ada balasan masuk ya, berarti ada echo replay. Nah, gitu ya. Ada echo replay. Echo replay. Kita accept ya. Nah, seperti itu. Kemudian sementara dari server mengirimkan apapun boleh ya. Oh, sebentar. Ini muncul nggak sekarang? Oke ya. Nah, jadi kita di sini apa namanya ditambahkan dengan SCMP type ya. Jadi echo request. Nah, di sini untuk echo request dari klien berarti masuk ya melalui interface ini. Ini source berarti kalau masuk ke server berarti sumbernya klien ya atau dari manapun ya. Dia di drop. Tapi kalau dari klien membalas kita terima. Kemudian kalau server di sini dia bisa bisa membalas, bisa mengirimkan echo request bisa ya. Oke. Okay. Atau bisa juga kalau kita mau spesifikkan di sini dia hanya boleh echo request. Bisa juga nih. Yup. Apa ini? Free ya. Nah, jadi dari server hanya boleh mengirimkan echo replay ya. Replay ya. Sorry. Server hanya boleh mengirimkan echo request. Diizinkan. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Atau kira-kira ini benar atau tidak? Jadi dari klien yang masuk ke server di sini hanya dibolehkan echo replay. Oke. Kemudian sementara dari server dia hanya boleh mengirimkan echo request. Echo replay nggak boleh. Oke ya. Nah, coba kita terapkan. Coba kita terapkan. Iptables sudo ya. Sudo iptables tanpa sudo. Iptable
Oke ya, kita lihat IP tables min L. Ya, sudah. Nah, sekarang sudah ada ya. Nah, kita coba ya. Kita coba ping dari server 192.168.43.203. Replay ya. Nah, jadi dari server ping ke Windows, replay diizinkan ya. Tapi sekarang dari Windows, dari klien ke server harusnya tidak boleh ya. Oke ya, request timeout ya. Oke. Nah, sekarang coba lagi bagaimana kalau kita menggunakan di sini bukan drop ya. Nah, tapi ada selain drop ini pilihannya ada namanya reject ya. Nah, nanti kita coba lihat bedanya apa. Ada reject ya. Echo request reject ya. Nah, coba kita terapkan lagi. Kita terapkan kalau dengan reject ya. Apakah sama atau berbeda? Sama ya statusnya ya. Statusnya sama, tapi harusnya ada report ya. Dari sisi klien hasilnya sama ya. Sejauh ini sama ya. Komentarnya sama sebentar. Sudo Nah, sebenarnya kalau reject, nah di sini tadi harusnya ada undisable harusnya atau apa gitu ya. Ada komentar tapi di Windows ini tidak nampak ya. Tidak ada komentar suatu. Oke. Nah, jadi ada perbedaan ya. Jadi drop dan reject sebenarnya sama-sama dua-duanya menolak ya. Nah, tapi reject harusnya ada feedback ya, ada feedback ke klien ya. Nah, tapi tadi kita lihat belum tampak ya feedbacknya di mana. Ini tampilannya masih sama ya. Tidak ada komentar, tidak ada message bahwa paket di drop ya. Di sini tidak terlihat ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ada dua apa action ya di dalam untuk mendrop tadi ada reject ada drop ya. Nah, seharusnya kalau reject itu ada feedbacknya ya ke klien. Nah, kemudian kalau kita mengizinkan selanjutnya HTTP, coba kita lihat. API Nah, kemarin ada IP-nya nih ya. Kita ganti dulu 43 ya. Kemudian ke default-nya ada ya. CTL
Oke ya, coba saya akses di klien. Satu sembilan dua titik 168.43.15. Portnya apakah belum aktif? .80 sudah ada ya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk akses web, nah dia tidak bisa ya. Nah, kenapa tidak bisa? Ya karena tidak ada rule ya, tidak ada rule yang membolehkan untuk akses web ya. Nah, sekarang kita izinkan. Nah, gimana cara menambahkan agar web diizinkan? Bagaimana? Silahkan teman-teman. Kita tambahkan ya. Nah, kita tambahkan ya sama seperti halnya SSH tadi ya. Kita tambahkan seperti itu ya. Nah, kemudian portnya kita ubah ya. Jadi portnya di sini port 80 ya. Kemudian ini port 443 ya. 443 seperti itu. Oke. Nah, kemudian baliknya bagaimana? Nah, ini kan dari klien ke server. Dari server ke klien ini sudah dihandle oleh ini ya. Oleh yang stateful tadi ya. Jadi ini termasuk yang established itu bukan hanya dua tapi 80 443 gitu ya. Jadi untuk arah sebaliknya dari server ke klien ini sudah ditangani oleh ini ya. Kita simpan, skip dua lagi. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita coba lagi. Oke ya. Jadi terbuka ya portnya ya. Webnya bisa diakses ya. Kemudian HTTPS-nya juga harusnya bisa juga ya. Ya, walaupun ada error di sini ya, error di SSL-nya ya. Ini ada error di key ya. Nah, di key-nya ya, di sertifikatnya. Oke, tapi yang port 80-nya ini aman ya. Ini bisa diakses. Nah, sekarang berikutnya bagaimana dengan DNS ya? DNS lookup. Server 192.168.168.43. Berapa ini? 15. Nah, kita coba akses trk.org. Request timeout ya. Nah, padahal trk.org bisa atau tidak? Nah, kita coba di sini ya. ns lookup trk.org. Oke, server ya. DNS-nya belum diubah tadi tampaknya ya. ns lookup server 192.168.43.
15 prh.org. Oh, servernya memang ya, servernya error, no server ya. Coba kita buka lagi servernya. Isi bind db.trk.org, trk.org, oke. db.trk.org. Harusnya ada ya, harusnya ada. Oke ya. Jadi ini semua tidak bisa juga karena firewall ya. Firewall yang harus dibetulkan dulu ya. Nah, jadi DNS-nya pada nggak bisa ya karena firewall-nya apa namanya tidak mengizinkan ya. Nah, jadi kalau DNS bagaimana? Nah, kalau DNS ya kita tambahkan seperti halnya SCMP tadi ya. Kita tambahkan apa tadi? Contoh yang SCMP. Kita tambahkan di sini. Hanya di sini tipe paketnya adalah UDP ya. Tipe paketnya adalah UDP, UDP. Kemudian di sini default-nya 53 ya. Kemudian di sini source port-nya ya. Nah, mungkin tadi salah ini ya, deport dan export-nya. Source port-nya source port-nya 53. Nah, jadi berbeda ya. Jadi kalau input tadi paket masuk ini dari klien, maka klien kalau akses DNS pasti tujuan portnya adalah 53. Nah, tapi kalau replay dari server, maka source portnya yang 53 itu source portnya ya. Nah, ini deportnya, ini exportnya ya. Nah, jadi kalau UDP, nah maka kita harus buat dua rule seperti ini. Jadi beda seperti dengan TCP. TCP tadi bisa dihandle semuanya pakai ini ya, satu baris ini. Kalau ini harus dua-duanya dibuka ya. Mungkin tadi yang nggak berjalan tadi lupa saya di sini ekspornya di update nggak, ekspor atau deport tadi yang sebelumnya ya, mungkin deport ya, makanya tadi tidak bisa walaupun dibuka kedua arah. Oke, jadi tambahkan UDP untuk 53 ya. Nah, sekarang kita coba simpan, kemudian kita jalankan. Kenapa berhenti gini ya?
Hmm, coba dulu ya, kita cek. Ini hang ya, nggak, kok nggak selesai. Yuk, oke, ini IP tablesnya tampaknya berhang ini ya, nggak respon ya, IP tablesnya nggak respon. Oke ya, terputus ya. Oke, sebentar saya restart sebentar. Oke, baik, rekan-rekan, ini masih belum up ya servernya. Nah, jadi silakan kalau ada pertanyaan tadi terkait dengan IP tables, silakan sambil nunggu sebentar ini. Atau tampaknya crash ini ya, VM-nya ya, nggak selesai-selesai ini restartnya. Oke, coba ya. Oke ya.
Nah, ini kalau loginnya lama seperti ini, nah ini problemnya terkait dengan LDAP ya. Nah, teman-teman kemarin kan setup login login sistem menggunakan LDAP ya. Nah, jadi kalau LDAP-nya, nah, tadi saya ganti IP, LDAP-nya mati tampaknya ya, jadi lambat ini. Oke, nah kita cek IP tables sudo IP tables min l. Ini IP tablesnya tampaknya bermasalah ya, jadi dari tadi nggak bisa dibuka. Jadi nggak mau ya. Padahal tadi hanya menambahkan rule untuk DNS ya. Tapi tadi ada yang salah di mana ya? Ini nggak bisa berhenti ya. Oke, coba kita lihat IP tablesnya. IP tables. Ini ada salah di mana nih? Oke, teman-teman ada yang melihat, ada yang salah, ada yang error. Rasanya tidak ada ya. Harusnya normal ini. Oke, rekan-rekan tampaknya problem ya. Dari rule yang tadi dibuat, seharusnya tidak ada masalah ya, karena perintahnya standar saja ya. Tapi tampaknya ada error di LDAP-nya di sini ya. Di IP tables ya. Ini yang menyebabkan ada crash tampaknya. Ini menyebabkan lambat seperti ini. IP tables-nya nggak bisa diakses ya. Padahal tadi kita sudah restart. Nah, kalau kita restart, IP tables itu karena tadi kita tidak simpan ya, nah, harusnya otomatis sudah di flash ya, sudah kosong lagi. Oke nih. Ini IP tablesnya gimana? Tidak bisa ditampilkan ya. Coba kita lihat kalau nah, bisa juga ya.
Ya, IP tables-nya tampaknya ada kendala ya. Prosesnya jadi lambat sekali ini. Kita tidak mengganti DNS, tidak diubah ya. Oke, teman-teman, ya, saya kira untuk praktikum terkait dengan IP tables, ya, tadi kita sudah membuat beberapa rule ya. Yang pertama adalah bagaimana mengubah apa namanya policy ya, policy dari IP tables dari apa namanya dari accept ya menjadi drop ya. Ini ya tadi ya. Jadi kita mengubah policy ya, mengubah policy min-p ya untuk semua chain filter ya dari accept kemudian menjadi drop ya. Artinya kalau kita menggunakan default drop, artinya kita hanya di dalam apa IP tables, ya, kita hanya mendefinisikan apa saja ya yang boleh dilakukan ya. Jadi ini lebih simpel untuk membangun sebuah firewall ya dengan default drop ya. Nah, kemudian kita juga sudah mencoba beberapa rule ya. Tadi yang pertama adalah ping ya. Nah, ICMP kita bisa mengontrol ya ping antara server dan klien ya. Tadi servernya nah, untuk menghindari DOS ya. Nah, kita tolak ping ke server ya. Jadi echo request dari klien ini di reject. Kemudian echo replay dari server kita tolak. Sebenarnya yang reject seperti ini nggak ditulis juga tidak apa-apa ya. Yang drop ini nggak ditulis juga nggak apa-apa karena otomatis kena drop di sini ya. Jadi yang drop ini sebenarnya nggak ditulis pun nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita menggunakan apa namanya policy drop seperti ini, maka kita hanya fokus pada apa yang diizinkan. Jadi ya, yang diizinkan apa. Nah, kemudian berikutnya untuk mengizinkan DNS ya, maka kita buka dua aliran ya dari klien ke server maupun dari server ke klien ya, kita buka, kita accept ya. Walaupun tadi kita belum coba, keburu IP tables-nya ada crash ya, atau IP tables-nya atau Linux-nya ya, perlu dicek kembali nanti. Kemudian berikutnya di sini kita mengizinkan paket-paket TCP ya, ada SSH, kemudian HTTP dan HTTPS ya, dengan memanfaatkan stateful ya, stateful dari sifat stateful dari IP tables ya. Jadi dengan basisnya adalah state. Oke. Nah, firewall yang kita bangun yang barusan kita praktikumkan ini adalah firewall host ya. Firewall yang digunakan untuk melindungi suatu host, suatu server, suatu klien ya. Nah, maka kita menggunakan chain-nya input dan output ya.
Nah, untuk praktikum selanjutnya ya minggu depan ya, nah kita akan menggunakan chain forward ya. Nah, jadi kalau forward di sini untuk firewall network ya. Nah, saya kira itu ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan. Baik. Nah, kalau tidak ada ya, saya kira cukup untuk praktikum kita pada hari ini. Oke, ini ada pertanyaan. Bagaimana jika kita ingin menyambungkan server admin ke PuTTY? Seperti ini ya. Yang jelas yang pertama IP-nya harus bisa diakses di apa namanya? Harus bisa komunikasi antara server dengan kliennya ya. Harusnya sudah pernah dipraktikum ya menggunakan PuTTY ya. Nah, jadi kalau servernya sudah bisa di-ping dari Windows, nah kemudian kita tinggal aktifkan saja di sisi server, itu adalah SSH ya. Jadi sudo systemctl apa ini? Restart SSH ya. SSH-nya diaktifkan ya. SSH-nya diaktifkan. Nah, kemudian kita tinggal panggil PuTTY ya. Tinggal dipanggil IP-nya. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau sudah dijalankan SSH, pastikan nih portnya, port 22 ya. Nah, port 22-nya listen ya. Mana yang listen? Ini ya. Nah, jadi port 22-nya statusnya listen. Pastikan itu ya. Maka ini sudah bisa di SSH ya, sudah bisa di remote ya. Oke. Nah, kalau saya komputer servernya ada di laptop ya, di komputer lain ini ya. Nah, kalau menggunakan komputer lain berarti koneksinya aja harus menggunakan bridge ya. Nah, di laptopnya saya gunakan bridge, kemudian akses ke hotspot, IP-nya sesuaikan dengan jaringan yang ada di rumah ya atau di Tetri ya. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kira teman-teman juga sudah mungkin yang lainnya sudah biasa menggunakan itu ya. Nah, tapi kalau ada yang belum bisa mungkin terlewat kemarin pas praktikum ya. Nah, khawatirnya saat terlewat. Nah, coba dipastikan lagi. Nah, teman-teman sudah bisa. Harus bisa ya. Harus bisa remote karena apa? Ya karena kita selalu bekerja itu kalau bekerja di server harus remote ya. Nggak mungkin kita diam di data center atau di ruang server ya. Yang kita bisa sakit ya. Jadi harus remote ya. Harus bisa remote ya. Nah, jadi teman-teman di jaringan di TRK, nah itu harus menguasai tools remote access ya, bukan hanya remote basisnya teks seperti ini ya, nah, bahkan remote grafis, remote GUI ya, nah, itu juga harus dipelajari ya, harus bisa. Oke, silakan tadi yang masih problem terkait dengan PuTTY ya, nah coba dicek lagi, nah, kalau masih belum bisa ditanyakan ke temannya atau bisa juga kontak saya, silakan. Baik rekan-rekan, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih.